Halo, selamat pagi. Perspektif Indonesia kembali hadir menyapa Anda semua, terutama untuk smart listener. Kita harapkan di akhir pekan ini semuanya Anda dalam keadaan sehat dan siap dengan aktivitas, baik berkumpul dengan keluarga maupun juga dengan berbagai aktivitas lainnya. Kemudian juga kita kembali di pekan ini menyapa kepada seluruh smart listener hampir di seluruh Indonesia ya. Ada di Jakarta, di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Yogyakarta yang saat ini live bersamaan menyimak Perspektif Indonesia di pagi hari Sabtu ini. Dan juga untuk Anda smart listener, kita juga live di YouTube saat ini. Anda bisa saksikan untuk live Zoom via YouTube Radio Smart FM dan juga ada di facebook.com Populi Center. Bagi yang menggunakan Android ada di Smart FM via Google Play. Kemudian juga bisa di-review nanti diskusi kita di pagi hari ini di populicenter.org. Kita di pekan ini membahas satu isu internasional yang tengah menjadi pembicaraan tidak hanya di Asia atau di ASEAN, tapi juga di seluruh dunia pastinya ya, di mana situasi keamanan di Myanmar ini masih terus memanas dan dengan bertambahnya korban jiwa pada kekuasaan junta militer pasca kudeta, dan kondisi seperti ini tidak hanya sekali terjadi. ASEAN sejauh ini meminta Myanmar mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik. Nah, ini akan menjadi salah satu pembahasan kita dengan tema kita perkembangan krisis Myanmar. Sudah hadir narasumber, para pakar bersama kami saat ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ada Profesor Dewi Fortuna Anwar, PhD. Selamat pagi Prof, apa kabarnya? Selamat pagi Mas Aki, kabar baik. Baik Prof, selanjutnya ada Pak Luki Jani, PhD, peneliti Institute for Strategic Initiative. Selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi Mas Aki. Baik Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada Pak Sofwan Albana, PhD, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Sofwan. Selamat sehat pagi ya Pak ya? Mas Zaki, sehat Alhamdulillah. Semoga sehat juga kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sofwan. Selanjutnya ada Pak Musa Maliki, PhD, Akademisi Hubungan Internasional UPN, UPN maksud kami, UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi Pak Musa. Maaf, sinyalnya di sini kurang bagus. Di Brunei. Baik Pak Musa, nanti kita coba follow up terus ya. Saat nanti ada sinyal yang bagus, kita ngobrol lagi. Kemudian ada Mas Rafif Pamenang Imawan, selaku peneliti Populi Center. Selamat pagi Mas Rafif, bertemu kembali kita. Ya, selamat pagi Mas Zaki, selamat pagi Pak Luki, Bu Dewi, Mas Musa, dan Mas Sofyan. Pagi Mas. Pagi Mas Rafif. Pagi Mas Rafif. Baik, kita awali dengan melihat situasi terkini di Myanmar. Junta militer yang semakin keras menghadapi demonstran, lebih kurang 50 orang demonstran tewas, dan sampai sejauh mana kekerasan ini sepertinya akan terus berlangsung. Saya mulai dari Prof. Dewi terlebih dahulu untuk melihat perspektif awal dari isu yang sedang terjadi. Silakan, Prof. Iya, ini berulang kali terjadi di Myanmar dan ini terus terang sangat mengecewakan kita ya, karena tadinya berharap transisi demokrasi yang telah berlangsung dalam 5 tahun terakhir nih di Myanmar, di mana ada pembagian kekuasaan, ya, militernya tetap diberi porsi-porsi yang cukup memadai, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Itu akan memuaskan militer gitu. Kita tadinya berasumsinya bahwa jalan peta politik Myanmar ini mirip Indonesia, bukan 98 ya, tapi tahun 66 lah. Ketika Orde Baru, kemudian ada Dwi Fungsi ABRI, kemudian Partai Golkarnya yang juga didukung oleh ABRI, kemudian ya kuasi sipil, kuasi militer begitu. Tapi walaupun wajahnya itu wajah sipil begitu. Tetapi ternyata ini tidak terjadi, berjalan dengan baik. Ini pemicunya nampaknya Jenderal Min Aung Hlaing, yaitu yang panglimanya ini kan sudah memasuki masa pensiun dan nampaknya sangat ambisius untuk menjadi presiden. Ya, militernya tentu tetap ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi berbeda dengan Pilpres, pemilu dan Pilpres zaman Orde Baru di Indonesia, di mana pasti Golkar selalu menang begitu, sehingga MPR yang memilih presiden selalu dikuasai oleh faksi-faksi pemerintah. Ini yang terjadi di Myanmar karena pemilunya nampaknya lebih bebas daripada Indonesia waktu Orde Baru.
ini partai yang memerintah NLD tidak sepenuhnya bisa dikuasai. Pada awalnya kan partai yang dibentuk oleh militer cukup disukai oleh rakyat. Tetapi dalam pemilu November 2020 terakhir ini 83% memilih NLD. Jadi partainya militer semakin tersingkir dan ada isu bahwa akan ada amendmen konstitusi lagi begitu atau untuk semakin memarginalkan posisi militer. Itu barangkali salah satunya. Jadi cengkraman militer terhadap politik, terhadap bisnis itu mereka khawatirkan semakin tersingkir, sehingga bagi mereka ini zero sum game gitu, dan ya kembali merebut kekuasaan secara kudeta. Yang kita harapkan tadi itu lebih power sharing, ternyata ini winner takes all begitu. Jadi ini memang sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, dan sayangnya ini lagi tragedi masa lalu Myanmar ini, di mana militer tidak segan-segan begitu menembaki warga sipilnya, termasuk mahasiswa ya. Biasanya itu yang aktif demonstrasi itu kan tidak hanya rakyat biasa, tetapi itu yang dipimpin biasanya oleh orang-orang terdidik di Yangon dan di kota-kota besar. Dan sekali lagi militer ini menunjukkan karakternya yang memang itu tadi power above all gitu ya. Mereka merasa bahwa sangat penting mempertahankan kekuasaan itu. Jadi inilah situasi di Myanmar sekarang ini. Baik, Prof. Ironi yang seperti Profesor Dewi tadi sampaikan bahwa militer yang seharusnya menjaga rakyat, justru mereka berperang atau lebih, kalau kita ambil kata tegas, membunuh sipil begitu ya, sampai jatuh korban. Sedangkan sudah ada aturan yang sudah ada di Konvensi Jenewa pun sudah diatur, aturan internasional, bahkan dalam perang pun tidak boleh sembarangan dalam membunuh sipil. Saya coba ke Mas Sofwan selanjutnya, mengamati dari secara internasionalnya, ini memang hanya karena kemarahan dari pihak militer yang mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintahan ya, karena mungkin Aung San Suu Kyi sendiri pernah menduduki 3 jabatan menteri begitu ya Mas ya, dan mereka merasa tidak mendapat porsi dalam pemerintahan, atau memang mereka hanya ingin terus menguasai saja? Ya, harus diingat bahwa dalam proses transisi ini militer adalah arsitek utamanya sebenarnya. Jadi dalam transisi yang disebut oleh militer Myanmar sebagai proses menuju demokrasi yang berdisiplin atau disiplin demokrasi, itu konstitusinya dirancang terutama oleh militer, sehingga mereka memiliki otonomi yang sangat luas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemimpin sipil tertinggi sekalipun, termasuk Aung San Suu Kyi yang diberikan posisi khusus sebagai kanselir gitu ya, karena persoalan konstitusional. Tapi kemudian yang kita lihat adalah saya kira seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, militer merasa bahwa kalkulasinya dalam proses transisi ini tidak worth it gitu. Oke, ternyata kita uji coba dalam proses transisi ini, dia menginisiasi transisi dengan berbagai motivasi ya. Dia sudah terisolasi lama, maka dia butuh modal dari luar negeri ya, terutama dari negara-negara barat yang sebelum proses transisi ini agak menjaga jarak dengan Myanmar. Maka dengan membuka sedikit proses demokratisasi, ada banyak manfaat ekonomi yang didapatkan oleh Myanmar gitu ya. Tapi kemudian cost dan benefitnya barangkali dihitung kemudian tidak terlalu menguntungkan bagi Myanmar. Bagi militer Myanmar ya. Satu, secara individu pemimpin tertingginya Min Aung Hlaing, kemudian juga bagi korsa militer ya, yang merasa bahwa ternyata partai yang didukung oleh militer, Golkarnya Myanmar, yang diharapkan nanti kemudian dalam proses transisi ini ya mampu menjaga peran militer Myanmar pada tahap selanjutnya, ternyata dukungannya sangat kecil sekali. Dukungannya sangat rendah, dan dalam pemilu kali ini justru NLD, partainya Aung San Suu Kyi, malah mendapatkan dukungan lebih luas, dan ini membuka peluang untuk mendorong proses transisi yang lebih jauh dan perubahan yang lebih serius pada konstitusi. Dan ini kemudian maka kemudian dalam ketika pemilu kemarin berlangsung, hasilnya sudah kelihatan, sudah ada quick count-nya misalnya, militer sudah berulang kali menyampaikan tuduhan ala Donald Trump ya,
bahwa pemilunya dicurangi, gitu. Bahwa pemilunya tidak fair. Makanya yang kemudian dijadikan pretext adalah bahwa pemilu kemarin itu curang. Karena pemilu curang, maka ya dia harus dianggap tidak sah. Semua yang terpilih karena proses pemilu kemarin kemudian ditangkap pada tanggal 1 Februari itu. Tentu saja ini dapat diduga ya pretext yang memang dikondisikan oleh militer. Tapi saya kira problemnya adalah dalam transisi yang sebenarnya dirancang sendiri oleh militer ini tidak semuanya berjalan sesuai rencana, gitu ya. Karena tidak semuanya berjalan sesuai rencana, ya Golkar yang mau dibangun itu tidak beneran bisa jadi partai yang kemudian bisa mendapatkan dukungan setidaknya secara formal dari masyarakat di dalam pemilu kemarin. Ya akhirnya kemudian mereka merasa risikonya terlalu tinggi, ya barangkali untuk melanjutkan eksperimen demokrasi. Makanya mereka kemudian ingin abort sebentar, reset barangkali, dan kemudian skenario ke depan juga masih macam-macam gitu ya. Saya kira yang akan disampaikan oleh militer bahwa mereka sebenarnya belajar dari Thailand. Mereka tidak akan memegang langsung terlalu lama seperti periode pasca 88 misalnya, tetapi yang barangkali akan dilakukan adalah ya mencari cara supaya mereka bisa tetap berkuasa gitu secara de facto maupun legal, tetapi melalui legitimasi demokrasi gitu ya. Tapi legitimasi demokrasinya yang seperti apa ini yang kemudian saya kira akan menjadi semakin sulit karena civil disobedience movement menyatakan ya kalau mau beneran demokrasi jangan diambil hasil demokratis yang kemarin itu, ya kembali ke pemilu yang kemarin gitu. Apapun yang dilakukan kemudian tidak sah gitu. Jadi ini dan bila memang mereka menganggap terjadi kecurangan, mereka juga bisa menyelesaikan secara hukum begitu ya, Mas Sofwan ya, Pak Sofwan ya. Ya, seharusnya. Toh mereka sendiri sebenarnya merupakan kekuatan politik yang masih dominan. Parlemen mereka masih pegang ya posisi khusus yang nggak boleh diutak-atik. Mereka juga ada beberapa posisi menteri paling strategis yang dia sendiri yang menunjuk. Jadi sebenarnya masih kekuatan yang sangat dominan gitu ya. Cuma kan memang dia membutuhkan pretext ya untuk kemudian meng-cancel gitu ya, meng-abort eksperimen yang tidak sesuai rencana ini. Baik, Mas Sofwan. Berarti kalau memang dikatakan hanya karena masalah mereka tidak merasa mendapatkan keadilan dalam pemerintahan sebelumnya, itu juga tidak serta-merta begitu ya. Tapi memang ada keinginan mereka untuk juga menguasai ini, dan dari awal juga tadi sudah disampaikan bahwa sejak awal polling itu keluar begitu ya, exit poll-nya keluar itu sudah dibilang nih terjadi kecurangan dan diulang berkali-kali. Gitu. Jadi mereka bukan mengubah sistem loh, justru sistem transisinya itu mereka yang merancang gitu. Tetapi sistem yang mereka buat itu ternyata tidak deliver sesuai rencana karena masyarakat ternyata memberikan dukungan yang sangat luas kepada musuhnya tentara ya. Aung San Suu Kyi itu kan musuh lama ya yang mereka lakukan power sharing dengan sangat tidak nyaman sebenarnya. Baik, Mas Sofwan, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pendapat dari Pak Musa dan juga Pak Luki usai jeda berikut ini. Tetap di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan diskusi kita mengenai perkembangan krisis Myanmar. Saya langsung ke Pak Musa. Pak Musa yang saat ini sedang di Brunei, Pak Musa ya. Bisa mendengarkan dengan baik ya, Pak Musa ya? Ya, jelas. Baik, Pak Musa, kalau kita kembali mengingat di Myanmar sepertinya sudah sempat 49 tahun dalam cengkeraman militer begitu ya. Baru 2011 kemudian lepas dan mereka kemudian memperbaiki ekonominya, mencoba untuk menerapkan sistem dari demokrasi tersebut. Nah, apakah hari ini kita akan kembali lagi ke masa yang dulu itu, atau memang apakah ini sebuah buah dari demokrasi tersebut, atau bagaimana Anda melihat? Ya, jadi pertama itu masalah teori-teori HI ya, misalnya ada teori realism itu. Realism itu gagal dalam melihat fenomena ini. Fenomena ini menggagalkan teori realism sebenarnya, karena state itu nggak unitary actor dan ini ada problem domestik yang
ini nuansanya penuh banyak kepentingan gitu di dalamnya, terus secara cultural juga sangat lekat ya, sangat dekat gitu ya. Demokrasi itu sebenarnya apa ya? Di Asia Tenggara itu arahnya masih belum jelas orientasinya. Di Indonesia pun masih sedang mencari bentuknya seperti apa. Karena logikanya adalah kita selalu memakai standar demokrasi liberal. Nah, apakah nanti semua dalam konsepsi liberal institutionalism atau internasionalisasi liberalism itu benar-benar mau diaplikasikan semuanya mirip sama persis dengan sistem di Amerika Serikat? Jadi orientasi kita di Asia Tenggara semua itu sebenarnya pertama disorientasi tentang sistem politik dalam negerinya sendiri seperti apa, bagaimana, culture-nya mendukung nggak? Nah, kita lihat nih sekarang kondisinya tambah memburuk. Yang meninggal bertambah 60-an ke atas, kemudian yang ditahan itu 2000-an ke atas, yang luka-luka tambah banyak lagi. Dan ketika saya berkomunikasi dengan salah satu etnik, Shan, yang kedua paling besar, yang pertama kan Burma, itu dia bilang ke saya, Tatmadaw ini atau Ming Aung Hlaing ini nggak bakal ngalah, nggak bakal mau ngalah gitu. Dan namun demikian generasi Z, generasi muda sekarang yang menguasai teknologi itu juga mereka bilang enough is enough gitu loh. Tahun 88 uprising itu kan mereka demo dan itu masif juga, tapi tetap kalah. Nah, sekarang lebih kuat lagi dan mereka bilang ini terakhir lah. Jadi benar Ibu Dewi tadi, zero sum. Ini pesimisnya saya di sini. Jadi memang ini akan berhadapan-hadapan secara sangat radikal. Nanti kita bahas solusi terakhir, nanti rame-rame lah royokan gimana solusinya. Tapi yang jelas permasalahannya ini adalah secara kultural saya lihat ya. Jadi Burma itu memang cara berpikirnya itu sangat sukuism gitu loh. Jadi selain Burma, yang lain nggak boleh hidup di Myanmar gitu loh masalah. Dari suku Shan, Rohingya dan seterusnya itu nggak bisa tinggal gitu loh. Dan mereka tidak bisa bukan tidak bisa ya, tapi amat sangat susah untuk rekonsiliasi hidup berdampingan antar suku gitu, susah, nggak bisa. Jadi semuanya ini memang genocide secara bertahap memang. Dan jenderal-jenderal ini berani melakukannya itu. Dan kalaupun R2P misalnya dibawa ke PBB dan seterusnya, itu Soviet sama Cina nggak bakal juga, bukan nggak bakal ya, tapi ya kemungkinan kecil untuk kemudian memperbolehkan intervensi ke Myanmar kalau memang akan terjadi konflik civil war gitu loh. Iya, memang yang terjadi seperti tanggal 2008 itu kan ada civil war. Ya, dari PBB sendiri memang Dewan Keamanan memang gagal menemui kata sepakat ya Pak Musa ya, karena dari Tiongkok dan Rusia juga tidak ikut untuk menyetujui bahwa terjadi semacam genocide atau juga kejahatan berat dari yang terjadi di Myanmar ini. Gitu. Pak Musa, tapi dengan yang terjadi sekarang ini kan korban tidak hanya dari satu suku dan tidak hanya dari satu agama. Bahkan kalau kita dapatkan data-datanya dari Muslim ada juga, dari Buddha ada juga, dan dari berbagai suku dan kepercayaan lainnya begitu. Jadi ini apakah memang masih dalam masalah rasial tadi atau memang benar-benar versus antara militer dan sipil saja begitu Pak? Oke, jadi ras kuat memang Burmanya tadi saya tekankan. Yang kedua itu masalah kepentingan para jenderal itu. Selain tadi mempertahankan seperti Ibu Dewi bilang, mempertahankan secara ekonomi politik, tapi juga kita harus ingat bahwa si jenderal Tatmadaw yang pegang Ming Aung Hlaing ini yang kuat ini jenderalnya itu kan dosanya luar biasa dan dia most wanted di dunia internasional gitu loh. Jadi arah konstitusi yang memang sebenarnya sesuai dengan militer, tapi kata Sofwan tadi bilang balik malah nggak sesuai ekspektasinya militer. Jadi kemudian sekarang cari peluang dan ini peluangnya sekarang gitu loh. Jadi demokratisasi itu ancaman bagi si jenderal ini
yang khawatir untuk diadili di pengadilan internasional gitu loh, karena genosidenya, terutama di suku Rohingya itu. Jadi demi mempertahankan dia supaya tidak, selain tadi itu masalah kekayaannya, semua kekuasaannya, itu juga dia khawatir bahwa dia akan dibawa ke pengadilan internasional kalau dia akan meneruskan sistem demokratisasi dengan mulus di Myanmar begitu. Jadi tadi itu dua problem itu. Baik, saya lanjut ke Pak Luki. Pak Luki, kita melihat dari gerakan yang dilakukan dari masyarakat sipil, terutama dari mahasiswa. Pak Luki sangat memahami dan juga sudah menulis banyak hal tentang people power ini. Kalau lihat dari awal saja, Pak, gerakan yang dilakukan dari sipil atau masyarakat di Myanmar saat ini, apakah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau justru yang kita khawatir kan malah terjadi, malah jatuh banyak korban lagi? Baik, Mas Zaki, kalau kita lihat kan sebenarnya di sejarah modern Myanmar ini telah terjadi setidaknya 2 kali ya sebelum yang sekarang ini pergolakan besar juga. Tahun 88 yang terkenal dengan istilah kuartet 88 itu gerakannya sangat besar untuk juga melawan junta militer. Kemudian tahun 2008 istilahnya Saffron Revolution yang dipimpin oleh para pendeta Buddhis ya. Dan sekarang yang ketiga. Jadi kalau kita lihat beda generasinya itu, yang pertama sudah 30 tahun lalu, yang kedua itu kurang lebih masih 15 tahun yang lalu, dan yang sekarang. Jadi kita melihat bahwa resistensi yang dimiliki oleh kelompok non-militer di Burma sebenarnya cukup besar. Ya. Walau kemudian yang 2 kali pertama mereka gagal. Tapi perlu diingat, gerakan Saffron Revolution itulah kemudian yang memicu atau memantik junta militer kemudian dengan dengan semua sumber daya yang mereka miliki berupaya untuk mempercepat hadirnya konstitusi baru. Ya. Tahun 2008 Burma punya konstitusi baru yang didukung secara mayoritas oleh penduduk Myanmar. Hampir 94% populasi di Myanmar mendukung konstitusi baru tersebut. Dan ini kalau saya melihat sebenarnya dari pihak gerakan masyarakat sipil di sana, dan juga termasuk gerakan-gerakan separatis bersenjata yang base-nya adalah suku-suku, juga melihat bahwa sebenarnya mari coba kita bekerja sama dalam suatu pemerintahan yang demokratis, pemerintahan sipil tentunya, dan karena konstitusi itu walaupun tidak ideal, tapi memberikan ruang, ya. Dan ruang ini yang kemudian coba dimanfaatkan untuk oleh para aktor non militer untuk berkolaborasi, untuk bersinergi dan bekerja sama. Nah, pertanyaan yang menarik kan tadi sudah disinggung oleh Bu Dewi, oleh Mas Sofyan begitu ya, dan oleh Mas Musa. Pertanyaannya mengapa kemudian militernya lantas melakukan aborsi terhadap inisiatif yang mereka kerjakan sendiri. Saya melihat begini, dari tahun 2008 sampai 2020, selain secara elektoral militer dan pendukungnya semakin termarginalisasi, ya, tapi juga secara sosial mereka mendapatkan kenyataan bahwa mereka bukanlah aktor utama dan aktor sentral. Ya. Di banyak daerah, terutama yang didominasi oleh suku-suku minoritas, kemudian kerjasama antara pemerintah daerah, pimpinan suku minoritas, dan masyarakat sipilnya sangat baik. Terutama misalkan pemenuhan hak-hak dasar untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan seterusnya. Dan di sini militer tidak punya peran sama sekali, karena memang bukan ranah mereka. Nah, ini yang menurut saya membuat para pimpinan militer merasa, saya sudah
menjadi bidan bagi Myanmar baru, tapi sebagai bidan saya dilupakan begitu. Bayinya lahir, saya megang-megang tidak bisa. Dan ini terjadi pada pimpinan militer Myanmar saat ini, yang mana mereka cenderung generasi keempat ya di militer Myanmar, dan secara penguasaan sumber daya ekonomi mereka belum sekuat senior-seniornya. Ya. Mereka belum sekuat misalkan Tan Sui yang jaringan dan konglomerasi bisnisnya sudah sangat mengakar di mana-mana. Jadi bagi jenderal-jenderal tua, tidak mengapa ada demokratisasi, tidak mengapa kemudian terjadi transformasi pemerintahan, toh secara ekonomi mereka sudah aman. Ya. Nah, berbeda sama jenderal yang sedang aktif saat ini, ya. Karena mereka masih aktif, jadi waktu untuk mengurusi bisnisnya belum ada, gitu. Dan disitulah kemudian mereka melihat masuknya investasi dari berbagai negara, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, begitu ya, termasuk juga dari Singapura, ya, selain dari China tentu saja. Membuat posisi mereka semakin terpinggirkan lagi. Ya. Karena apa? Karena tentu para pebisnis multinasional ini ingin berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha yang lebih profesional. Mereka sudah tidak lagi menganggap mereka harus minta approval ke jenderal-jenderal. Ya. Ini yang terjadi. Jadi ada pergeseran peta politikal ekonomi di Myanmar, yang kemudian membuat mereka merasa bahwa mereka kehilangan cengkraman, ya. Ditambah lagi partai binaan mereka tidak tidak menghasilkan kursi yang cukup. Gitu. Berarti memang ini karena kemarahan, karena dendam, atau karena mereka memang merasa sudah bersusah payah berkeringat untuk membangun semuanya, mereka tidak mendapatkan, begitu ya Pak Luki ya, kalau dari pihak dari militernya. Betul. Ya ini perasaan sebagai bidan yang kemudian ditinggalkan, gitu ya, atau kemudian menjadi termarginalisasi. Dan sebenarnya konstitusi 2008 ini kan didukung mayoritas, dan orang-orang yang kemudian turun ke jalan pada hari-hari ini ada juga orang-orang yang sebagian mendukung ya, konstitusi tersebut, karena mereka melihat ada ruang bagi Myanmar yang baru. Ya, baik. Kalau kita lihat dari di mana Indonesia berdiri, begitu ya, karena sebagai salah satu negara-negara ASEAN, Indonesia juga sudah mengeluarkan statement. Salah satunya adalah untuk kedua pihak, baik militer maupun sipil, untuk menahan diri nih, untuk berdamai, gitu ya. Nah, apakah ini memang statement yang sudah tepat dengan situasi dan kondisi seperti sekarang, di mana pihak militernya sudah sebegitu kerasnya dan tidak akan merubah sikapnya, dan masyarakatnya juga tentu tidak akan mengalah, dan yang kita khawatirkan mahasiswa yang muda-muda ini bisa menjadi korban selanjutnya. Pertanyaannya di sana, Bapak Ibu, apakah memang untuk menahan diri ini sudah tepat, atau memang butuh dari suara dari negara-negara ASEAN atau PBB sekaligus untuk menghentikan apa yang terjadi? Tapi kita harus break terlebih dahulu. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listeners, bagi Anda yang baru bergabung di Perspektif Indonesia di pagi hari ini, sudah masuk siang ya. Selamat bergabung, selamat mengikuti diskusi kami. Bisa kami sampaikan sekali lagi, di hari Sabtu ini kita membahas mengenai krisis atau perkembangan dari krisis yang terjadi di Myanmar. Kita sudah berbincang-bincang tadi dengan narasumber kita, ada Prof. Dewi Fortuna Anwar, ada Pak Luki Jani PhD, ada Pak Sofwan Albana PhD, Pak Musa Maliki PhD, dan salah satu narasumber kita juga Mas Raffi Pamenang Imawan, yang saat ini saya akan coba menanyakan atau mengkolaborasi begitu ya, apa yang sudah disampaikan Pak Luki tadi sebelum kita break tentang dari masalah gerakan ini. Kalau Pak Luki tadi mengatakan, Mas Raffi, bahwa ini sepertinya bukan kali pertama terjadi. Sudah mungkin bisa dikatakan 3 generasi. Ini tahun 88 dulu, yang kuartet 88 itu generasinya baby boomer
yang berdemo. Kemudian di 2008 generasi milenial yang berdemo, dan sekarang Gen Z yang berdemo, tapi militernya yang tidak berubah-ubah gitu ya. Tapi yang kita harapkan adalah dari gerakan yang terjadi ini, dari dua sebelumnya itu adalah harapannya akan perubahan rezim. Tapi kalau dari yang demo, demonstrasi yang dilakukan saat ini adalah mereka menginginkan keadilan, mereka menginginkan apa yang sudah ditetapkan dalam pemilu itu yang diputuskan. Kalau kita dengar yel-yel dari para demonstrasi itu juga sangat mengerikan karena mereka bersiap untuk menjadi martir dari isu ini kan. Jadi anak-anak muda ini mereka bersiap untuk mempertahankan tersebut dan kita khawatirkan akan jatuh korban lebih banyak lagi. Apakah butuh benar-benar seluruh negara ASEAN bersatu untuk menyelesaikan ini semua, atau juga dari Dewan Keamanan PBB juga untuk lebih tegas lagi, juga untuk mengajak dari Rusia dan Tiongkok? Apakah itu mungkin dilakukan? Bagaimana menurut Anda, Mas Taufik? Ya, terima kasih Mas Zaki. Selamat pagi Smart Listeners dan para narasumber yang lain. Terima kasih atas kesempatan ini. Memang dari analisis-analisis yang telah disampaikan oleh Bu Dewi dan Pak Luki, Mas Musa, dan Mas Sofian, ini memang satu hal analisis yang cukup menarik ya, terutama terkait dengan bagaimana elite fragmentation dalam proses demokratisasi di sebuah negara. Jika kita ada salah satu buku yang menjadi buku favorit saya juga terkait dengan proses ini, yang nulis Atul Kohli ya, dia ngomong state directed development, walaupun konteksnya ke dalam developmentalism dan political regime, tapi salah satu poin penting di sana adalah elite fragmentations yang menentukan bagaimana sebuah negara bisa terkonsolidasi dan kemudian mempunyai proses demokratisasi dan pembangunan berjalan seiringan gitu ya. Nah, nampaknya hal ini yang kemudian tidak muncul ya dalam konteks Myanmar, dan saya dijelaskan secara bagus oleh Bu Dewi dan Mas Sofian tadi dan Pak Luki, bahwa memang termasuk Pak Mas Musa, bahwa memang militer ini, elit-elit militer ini tidak puas walaupun mereka memiliki 1/4 kursi parlemen yang mereka pun tidak perlu ikut pemilu gitu ya. Jadi dari 664 kursi itu 1/4-nya itu militer sudah mendapatkannya secara cuma-cuma ya di parlemen. Dan juga dari sisi penguasaan kementerian itu ada 3 kementerian strategis ya hitungannya yang sebenarnya masih dalam kuasa militer. Ada Kementerian Pertahanan, Kementerian ada urusan perbatasan, dan juga Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Memang pertanyaan ini kalau kita ingin melihat bagaimana kemudian persoalan elit dan kemudian benturannya dengan gerakan mahasiswa yang ada di sana gitu ya. Memang ini menjadi satu langkah yang sulit dan peta politiknya pun juga harus dicermati secara penuh. Nah, memang di sini juga ada Bu Dewi Fordananwar yang mungkin bisa berbicara banyak tentang ASEAN. Cuma satu hal yang perlu ditekankan, ada 2 aspek yang perlu dilihat. Saya rasa perlu dilihat bahwa satu dari sisi regionalisme, bahwa ASEAN ini berbeda dengan EU ya. Kalau EU fokusnya bisa garis otoritasnya bisa vertikal, direktif kepada negara-negara yang lain, termasuk syarat bahwa negara yang hendak bergabung dengan EU itu harus menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam beberapa hal itu. Tapi dalam ASEAN ini negara yang regionalisme yang didasarkan pada konsensus. Jadi memang intervensi ke negara lain itu nampaknya sulit sekali dilakukan ya. Jadi dalam satu paguyuban ini ada banyak, ini modelnya kayak paguyuban. Jadi dalam satu paguyuban ini ada banyak negara dengan sistem yang berbeda-beda. Ada Vietnam yang sangat kiri ya, komunis, dan juga ada yang dalam beberapa hal agak semi demokratis misalnya. Ada juga yang otoritarian, semi otoritarian di Singapura, ada Malaysia, Indonesia yang dinilai semi demokratis dan segala macamnya. Ada monarki juga masih gitu ya. Jadi memang sangat beragam. Itu satu tantangan utama bagaimana kemudian regionalisme ini, ASEAN ini coba untuk menanggapi gejolak yang ada di Myanmar. Itu satu hal. Jadi ini mungkin satu pertanyaan juga untuk narasumber yang lain, karena memang lebih ke ilmu politik bukan ke ilmu HI. Dan yang kedua sebenarnya ada satu puzzle juga.
tahun 2000, saya lupa, umbrella protes itu di Hong Kong itu beberapa tahun lalu juga sempat kuat dapat perhatian internasional, walaupun kemudian akhirnya perlahan redup gitu ya. Dan hal yang sama juga terjadi sekarang di Myanmar gitu ya. Entah kenapa gerakan-gerakan demokratisasi yang berada di Asia itu layu sebelum berkembang. Jadi sebenarnya Pak Luki bisa jelaskan, bisa cerita juga soal ini. Beda dengan Arab Spring. Arab Spring banyak dikaji oleh ilmuwan politik. Dan walaupun faktornya juga sama, artinya ada Twitter yang kemudian mengekspresikan, di Mesir misalnya ada satu pemuda yang mati gitu ya, meninggal dihajar militer, mukanya babak belur, sirkulat di media sosial, membangun gerakan massa yang luar biasa, akhirnya runtuh juga gitu ya. Itu kalau mulai catatannya ada di Revolution 2.0 gitu ya, itu buku yang menarik sekali. Tapi kenapa di Arab berhasil, kenapa di Asia enggak gitu ya? Di Asia cenderung redup. Jadi memang salah satu yang saya rasa itu karena masalah elit fragmentation. Jadi tergantung bagaimana elit memegang peran dalam demokratisasi itu. Jadi selama elitnya nggak ada yang insaf di Myanmar, proses untuk sama seperti itu ya, agak sulit sepertinya gitu. Kecuali ada elit yang tobat gitu ya. Itu saya rasa. Jadi mungkin kita bisa, kalau ada insight yang menarik tentang ASEAN dan juga bagaimana prospek di Asian context and Arab context, itu sangat menarik untuk didiskusikan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Berarti itu langsung dijembatani saya ke Prof. Dewi kalau begitu. Kalau kita ngomong ASEAN dengan sistem non-interference dari ASEAN ya, Bu Dewi ya, tidak boleh interfere. Dan saya pernah mendengar juga bahwa memang sudah budaya dari negara-negara ASEAN juga tidak ikut campur dengan permasalahan dari suatu negara dalam negerinya. Dan apa solusinya? ASEAN memberikan solusi adalah solusinya datang dari negara itu sendiri. Berarti dipersilahkan Myanmar untuk menyelesaikan permasalahannya, nanti kita akan dukung rame-rame. Dalam situasi seperti sekarang ini, apakah itu masih relevan atau ada solusi yang lebih tegas selainnya yang bisa diambil untuk kita bisa mendukung tidak terjadi lagi banyaknya korban? Prof. Oke, terima kasih. Pertama komentar pada Mas Raffi tadi ya, kalau kita lihat di Arab Spring, yang sustainable hanya Tunis. Egypt itu terjadi lagi karena zero sum game itu tadi, ketika Muslim Brotherhood mengambil semua kekuasaan, tidak share, dan tokoh-tokoh militer masuk Husni Mubarak dipenjarakan ya, itu tadi balik. Jadi barangkali rule of thumb itu memang demokratisasi yang tidak sempurna, jadi power sharing yang bisa diterima semua pihak. Nah, kembali pada ASEAN, memang di dalam ASEAN prinsip non-interference itu, non-intervention in internal affairs itu menjadi sesuatu yang sangat diagungkan, dianggap sebagai nilai utama. Ini bukan ciptaan ASEAN, ini kan bagian dari piagam PBB ya, karena ini dasar dari hubungan internasional. Memang tidak boleh negara prinsip hubungan internasional itu kan menghormati sovereignty, menghormati territorial integrity ya, itu karena kalau negara saling berintervensi itu akan mengacaukan hubungan internasional itu, karena akan selalu terjadi konflik begitu. Cuman di dalam ASEAN, karena itu tadi negara-negara ASEAN berbeda dengan EU, ASEAN itu tidak pernah didesain sebagai organisasi supranasional, tetapi justru ASEAN itu didesain untuk menciptakan hubungan harmonis antar negara, sehingga bisa memperkuat sovereignty, kedaulatan masing-masing negara itu ya. Jadi baru belakangan ketika kita muncul ke pembentukan masyarakat ASEAN Community, sedikit dari kedaulatan itu diberikan, terutama di bidang ekonomi. Tetapi di bidang politik itu tidak. Kalau di bidang ekonomi, ASEAN bisa mengambil keputusan ASEAN minus X. Jadi itu secara organisasi itu bisa mengambil keputusan minus, misalnya tidak semuanya ikut satu perdagangan bebas misalnya. Tapi dalam bidang politik dan keamanan itu prinsip konsensus itu masih absolut. Nah, cuman ini kalau kita lihat negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di sini, ketika mengkritik kudeta di Myanmar itu sudah bisa berbicara tentang prinsip yang dikandung oleh piagam ASEAN Charter yang diratifikasi tahun 2008, di mana prinsip lama tentang non-interference, respect for territorial integrity dan sebagainya itu sudah disandingkan dengan nilai-nilai baru, yaitu penghormatan terhadap demokrasi, penghormatan terhadap HAM, good governance, rule of law dan sebagainya. Sehingga ini satu kemajuan di dalam ASEAN. Dulu sebenarnya ketika menyusun draft piagam ASEAN, ada satu klausul
bahwa apabila salah satu negara ASEAN melanggar prinsip dasar ASEAN, misalnya di sini tidak menjalankan perubahan kekuasaan secara konstitusional misalnya gitu, itu akan bisa ASEAN menjatuhkan sanksi. Misalnya sanksi tidak boleh ikut ASEAN lagi atau dibekukan keanggotaannya sementara dan sebagainya. Tetapi dan itu disetujui oleh para wise men dan wise women yang menyusun draft ini. Tetapi ketika kemudian ASEAN Piagam ini difinalkan oleh para birokrat, klausul ini dihilangkan. Sehingga ASEAN secara formal mengatakan tunduk kepada prinsip demokrasi, tetapi tidak ada kemampuan enforcement di dalam ASEAN tersebut. Jadi itu jadi ASEAN sebagai satu organisasi memang tidak memiliki kekuatan, ya berbeda dengan DKPBB ya, yang memiliki, kalau DKPBB mengeluarkan satu keputusan itu bisa dijalankan dan negara PBB bisa diberi perintah gitu ya untuk misalnya melakukan itu responsibility protect misalnya atau menurunkan misi perdamaian. Tapi ASEAN tidak memiliki tool untuk itu. Tetapi di lain pihak, karena ini sudah ada prinsip di dalam ASEAN sendiri yang mengatakan harus adhere to democracy, HAM dan sebagainya, paling kurang ada semacam tool juga bagi negara-negara ASEAN untuk masuk untuk berbicara tentang masalah Myanmar ini. Nah, bagi Indonesia terutama dan tentu juga negara ASEAN lain, pertama memang harus yang diutamakan janganlah kekerasan ini berlanjut ya. Harus dihentikan kekerasan. Dan kemudian juga kalau perlu itu memberikan bantuan humaniter, dan ketiga ini yang sangat penting juga memastikan bahwa para partner mitra dialog Uni Eropa, RRT, Jepang, Amerika Serikat, terutama Amerika Serikat dan Cina jangan memanfaatkan konflik internal di Myanmar ini sebagai ajang untuk rivalitasnya sendiri. Ini kan juga ada kekhawatiran ini misalnya RRT mendukung Tatmadaw, kemudian Amerika mendukung para pemimpin sipil dan kemudian Myanmar akhirnya menjadi ajang konflik lagi. Jadi yang pertama juga terutama bagi ASEAN ini, makanya Ibu Menlu kita itu cepat sekali menelepon rekan-rekannya di Amerika Serikat dan di RRT untuk memastikan ya bahwa mereka paling kurang memberi leading kepada ASEAN. Jadi jangan main sendiri di Myanmar karena ini bagaimanapun ini adalah keluarga ASEAN. Nah, yang ini kita khawatirkan tadi beda dari seperti Pak Luki mengatakan saffron revolution itu sosial media belum begitu populer waktu itu, tapi sekarang ini dengan sosial media itu sangat sulit juga bagi militer ini untuk membungkam ya gerakan-gerakan, dan ini yang kita khawatirkan. Ketika militernya semakin tidak segan menggunakan kekerasan dan kemudian anak-anak muda yang tidak takut mati ini dengan mudah dimobilisasi sosial media, itu juga akan semakin tidak bisa dikendalikan. Makanya ini konfrontasi. Kita mengharapkan ASEAN ingin mendorong dan dalam hal ini tidak mudah, Indonesia juga bermain di sini, mendorong mereka untuk mau duduk begitu, kepala dingin, karena bagaimanapun juga ini tidak akan bisa menang militer ini dalam jangka panjang karena mereka akan tidak hanya dibenci orang, tapi bagaimana satu pemerintahan betul-betul bisa bertahan secara berkelanjutan hanya dengan menggunakan kekerasan. Tentu investasi akan terhenti lagi di Myanmar. Ya, peranan Myanmar yang tadinya sudah bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat internasional dan diterima sebagai di ASEAN begitu, itu akan terhenti dan ini akan merugikan Myanmar secara jangka panjang. Dan bagaimanapun juga sesinis-sinisnya kita terhadap militer. Tapi militer ini kan melihat dirinya sebagai the state guardian ya. Alasan bagi militer kalau kita lihat hubungan sipil militer yang ditulis oleh teori, kan mereka selalu melihat ini karena kegagalan sipil mengacaukan sistem, memecah belah bangsa, membuat konflik akhirnya semakin tajam misalnya, maka militer biasanya dengan spirit elannya yang tidak korup dan sebagainya itu intervensi. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ada legitimasi sedikit pun bagi militer. Jadi ini untuk the long term itu akan melelahkan bagi militer sendiri. Kalau harus memerangi anak cucunya sendiri, itu banyak itu keluarga Tatmadaw sendiri, anak-anak yang kuliah itu kan banyak dari kalangan menengah, itu banyak anak-anak jenderal juga begitu. Jadi saya kira ini memang perlu kesabaran di Myanmar ini, tidak akan mudah.
Dan Indonesia di sini harus siap juga dicaci maki karena pihak yang dari NLD tidak suka bahwa Indonesia atau ASEAN itu berbicara dengan militer. Iya, di mana Bu Retno kemarin justru mendapat kritikan begitu ya, di demo ya, karena ya di demo, di tetapi demo itu justru tadi, ya karena berbicara menteri. Tetapi seperti saya katakan, saya sampaikan kepada Melu kita ya, kalau Indonesia serius menjadi jembatan ya siaplah diinjak-injak ya, karena itulah fungsi dari jembatan. Baik Prof, Bapak-bapak kita kembali break lagi untuk jurnal 9. Berikutnya kita akan bahas selanjutnya perkembangan dari krisis Myanmar di perspektif Indonesia. Tetap bersama kami. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita pagi di siang hari ini. Saya lanjut ke Mas Sofwan, menyambung dari apa yang disampaikan dari Prof. Dewi tadi tentang bagaimana sebaiknya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan Myanmar ini. Saya menyambungnya ke posisi dari Indonesia, karena selain dari Bu Retno sempat di demo, sempat dikritik dengan pertemuannya bersama Menteri Luar Negeri Thailand dan juga Menteri Luar Negeri Myanmar dari versi militer, tapi ada juga dari sisi lain, ada beberapa pengamat dan orang-orang juga mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi tumpuannya dengan alasan bahwa karena kita punya pengalaman dalam mewujudkan transisi demokrasi itu ya dari rezim otoriter gitu ya ke demokrasi. Jadi Indonesia ini bisa dijadikan percontohan, bisa dijadikan tumpuan, bisa banyak membantu. Anda setuju dengan itu? Ya, saya kira ya dan tidak gitu. Iya, karena kita memang harus melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat di dalam dinamika politik yang terjadi di Myanmar ini bukan orang-orang yang memiliki identitas dan pemahaman yang sudah baku gitu ya. Termasuk juga ketika mereka melakukan kalkulasi politik. Jadi kalau kita menggunakan logika rasional saja dan menganggap bahwa kepentingan itu sudah fix ya, sudah given, maka ya ini sudah jadi zero sum game yang sulit untuk dibongkar lagi kan pilihannya. Misalnya tinggal apakah yang akan bertahan itu adalah kengototan militer dengan penggunaan alat-alat kekerasannya itu, atau gerakan civil disobedience movement berhasil melumpuhkan negara yang ya kan, misalnya mereka kan para pekerja kesehatan nggak mau bekerja, pegawai negeri nggak mau berangkat, gitu. Sehingga sebagai sebuah negara dia nggak bisa jalan. Mana yang lebih sustainable, mana yang lebih kuat. Ini jadi zero sum game yang barangkali bukan cuma zero sum game, ini akan jadi lose game gitu ya. Nggak ada yang menang gitu. Kalau zero sum itu kan salah satu menang, salah satu kalah. Ini bisa jadi kalah dan kalah gitu ya. Karena itu ya saya kira posisi yang diambil oleh Indonesia adalah melihat bahwa peluang terbaik untuk penyelesaian konflik ini ada pada kemauan dari semua pihak yang terlibat di dalam dinamika konflik di Myanmar ini untuk ya bernegosiasi. Tentu ini tidak ideal. Kalau idealnya itu kan ya sudah jelas aturannya seperti apa, yang curang siapa dan seterusnya. Ya idealnya ya militer misalnya mengembalikan gitu, bahkan atau lebih jauh lagi melakukan reformasi demokratis dengan lebih serius ya. Tapi kita ini kan tidak hidup di dunia ideal ya. Kita hidup di dunia nyata di mana motivasi dari aktor itu sangat beragam gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya, saya kira posisi ini sama dengan posisi yang diambil oleh hampir semua negara di ASEAN juga ya. Kalau kita lihat pada awal bulan lalu ketika kekerasan mulai mengeraskan, ada virtual meeting ya antara menteri-menteri luar negeri dari Indonesia, dari ASEAN, termasuk juga ada wakil dari Myanmar, Wuna Maungwin, yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri baru oleh pemerintahan kudeta gitu. Artinya ASEAN membuka ruang juga diskusi dengan junta ya, dengan kekuatan militer. Dan kalau kita lihat pernyataannya secara umum yang diberikan oleh ASEAN maupun para menteri luar negeri ini, saya kira ada dua pesan yang saling melengkapi. Pesan pertama adalah
mereka menegaskan ketidaksukaan mereka kepada kudeta ini, gitu ya. Mereka harus mengatakan bahwa mereka, ya banyak di antara mereka seperti Perdana Menteri Singapura, Menteri Luar Negeri Malaysia, dan tentu saja Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, ya, tentu menegaskan bahwa kudeta ini bukan hal yang baik, gitu ya. Ini harus ditunjukkan bahwa ini bertentangan dengan nilai-nilai yang disepakati di ASEAN, gitu ya. Terutama dalam hal misalnya penggunaan kekerasan yang mematikan itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika mereka ditanya, kalau begitu apa yang akan dilakukan oleh ASEAN, intervensi tentu sejauh ini belum ada di meja. Tidak ada opsi intervensi di meja, gitu ya. Kenapa? Karena saya kira memang secara rasional juga susah untuk melihat intervensi sebagai solusi bagi persoalan ini, ya. R2P yang sukses itu di mana? Nggak banyak yang sukses. Upaya misalnya menyingkirkan kekuatan non-demokratik dengan intervensi militer, ini seringkali tidak terjadi dengan lancar. Lihat apa yang terjadi di Irak atau yang terjadi di Libya, dan saya kira yang terjadi di Libya misalnya, atau yang terjadi di Irak, di mana Amerika cukup solid leadership-nya dalam melakukan itu saja, sampai sekarang masih berantakan, gitu ya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi saya kira agak sulit baik secara rasional maupun secara konseptual untuk mengharapkan adanya misalnya intervensi militer secara langsung, walaupun dari awal ada narasi itu dan ada wacana itu, ya, dan ini sangat bisa dimaklumi karena para penentang kudeta jelas melihat bahwa ada asimetri kekuatan. Mereka nggak pegang alat untuk melakukan kekerasan, sementara militer punya. Karena asimetri ini mereka harus mencoba menyeimbangkannya dengan memunculkan tadi opsi intervensi dari luar. Tapi kalau kita lihat konteksnya, rasanya memang agak sulit memasukkan opsi itu. Jadi sejauh ini saya kira memang opsi yang paling rasional, yang paling masuk akal juga adalah dengan mendorong militer Myanmar dan kekuatan-kekuatan penentangnya untuk berbicara dan menyepakati konsensus yang bisa mereka terima, gitu ya. Tentu ini bukan proses yang itu yang paling ideal ya, Mas Sofwan, ya, untuk kita bisa mendorong itu aja. Tapi ini tentu bukan proses yang sulit karena mereka bukan proses yang mudah karena mereka berada di posisi yang sangat berbeda, ya, dan apalagi sekarang militer sudah hampir pada titik point of no return, ya. Mereka sudah membunuh banyak orang dan kalau mereka mundur dan bernegosiasi sekarang, mereka tidak bisa menjamin, ya, konsensus baru nanti memberikan jaminan atau impunitas kepada apa yang mereka lakukan sekarang, gitu. Tapi di sisi lain juga para penentang kudeta juga, kita sudah mati banyak, ya, sudah ada ini macam-macam, masa iya tiba-tiba negosiasi. Jadi memang hal sulit. Tetapi the best option sekarang yang masih mungkin menyelamatkan proses transisi demokrasi dan sekaligus meminimalisir korban adalah itu. Tapi tentu saja saya kira ini harus didorong, ya, dan dikawal oleh masyarakat internasional termasuk ASEAN supaya proses konsensus setelah ini menjadi lebih meaningful untuk memberikan sistem politik yang lebih sehat, gitu ya, ke depan, sehingga hal ini tidak berulang kembali. Baik, saya coba untuk melihat rekam jejak dari pemimpin kudeta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing itu, ya, bahwa dikatakan dia memang di beberapa tahun kebelakang yang lalu pun sudah mempelajari dari negara-negara dengan proses transisi menuju demokrasi. Dipelajari dengan baik, kemudian dipelajari juga dengan perkembangan sosial media. Kemudian saya coba untuk gabungkan Bapak Ibu dengan apa yang terjadi seperti sekarang ini. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dilakukan pemerintahan kudeta kepada masyarakat sipil ini bisa dijadikan percontohan, bahwa dapat percontohan dari negara-negara lain mungkin. Apakah ini
ini hal yang bisa dilakukan juga kalau bila terjadi kecurangan atau mereka menganggap terjadi kecurangan dalam pemilu, sehingga bisa dikudeta sedemikian rupa. Mas Musa, silakan. Oke, baiklah. Saya cuma mau ini ya, nanggapin dulu yang sebelumnya itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah cara-cara Barat itu sepertinya kurang berhasil. Seperti Arab Spring misalnya, itu kan sebenarnya sekarang Arab Kelam gitu ya. Nggak berhasil juga demokratisasi terjadi di sana gitu loh. Kemudian yang kedua poinnya adalah masalah sipil dan militer yang semakin mengerucut gitu loh. Dan ini arahnya ke zero sum. Tadi arahnya ke sana memang. Yang itu memunculkan perbedaan antara upspringnya 99, maksudnya demo besar tahun 88 dengan yang sekarang. Karena sekarang ini banyak generasi muda yang bisa menggerakkan lebih banyak lagi massa gitu loh. Dari pegawai negeri tadi, kemudian dari kalangan bawah, kemudian para elit juga, kelas-kelas elit juga, semuanya gitu loh, bergerak gitu. Jadi akan habis-habisan benar sekarang. Jadi terus solusinya seperti apa? Saya pengen lihat bahwa yang diharapkan itu sebenarnya adalah keselamatan kan, sebenarnya keselamatan rakyat Myanmar. Oleh sebab itu memaksakan demokratisasi itu sebenarnya bukan kurang bagus, tapi possibility-nya masih jauh. Yang penting stabilitas dulu sebenarnya, menurut saya. Jadi kalau kita memaksakan demokratisasi di Myanmar ataupun di negara-negara lain seperti, saya kira pentingnya ASEAN adalah bagaimana hidup berdampingan dan stabil dan damai, bukan demokratisasi. Karena di dalam negara-negara ASEAN itu sendiri itu tidak semuanya demokratis. Laos, Vietnam, misalnya Brunei itu nggak demokratis dan aman-aman saja, stabil saja. Thailand misalnya yang kemarin baru kudeta juga gitu kan. Yang kemudian terkait dengan pertanyaannya itu apakah menginspirasi yang lain? Saya kira kembali lagi negara itu nggak unitary actor, negara itu mempunyai culture yang berbeda-beda dan kompleksitasnya sendiri-sendiri. Jadi kejadian yang di Myanmar itu sebenarnya saya masih kurang bisa melihat bahwa ini inspirasi dari Thailand juga gitu. Dan ini tidak akan menyebar menurut saya. Jadi ini memang culture demokrasi dari Myanmar dan Thailand sebelumnya itu juga sebenarnya masih jauh imajinasi dibandingkan misalnya Indonesia. Bahkan Singapura itu pun itu demokrasi dalam konteks prosedural saja. Prakteknya pun tidak cukup demokratis gitu. Jadi kembali lagi, saya kira ya untuk melakukan bantuan misalnya Indonesia dicaci maki seterusnya, itu kan sebenarnya ini kasusnya seperti Israel gitu loh. Indonesia kalau mau mendamaikan Israel Palestina ya harus intervensi lah, harus berhubungan dengan Israel gitu. Lah kembali ke sini, berarti bagaimana meyakinkan tidak hanya Indonesia antara Thailand dan Indonesia yang dekat dengan Myanmar gitu ya. Jadi melakukan pendekatan. Indonesia sudah memberi signal melalui kemarin informal ministry meetingnya tanggal 2 itu bahwa tolong dong Myanmar buka pintu dialog gitu kan. Jadi harapannya militer Tatmadaw dari Myanmar ini sebenarnya membuka dialog berusaha. Jadi bukan menekan. Oleh sebab itu semua pernyataan negara-negara ASEAN itu tidak menyinggung perasaan atau mengkondem seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat gitu loh. Menyinggung perasaan itu. Jadi sangat hati-hati pernyataan-pernyataan tersebut. Tatmadaw dia punya senjata dan dia punya kekuasaan, punya kekuatan seterusnya, dan pride-nya tinggi kok dikondem gitu loh. Justru harusnya pendekatan dengan kekeluargaan tadi. Oleh sebab itu merayu persuasif secara, saya lebih bukan tahu ini benar atau nggak tahu ini solusinya bisa atau enggak. Jadi karena ini globalisasi ya, jadi semuanya terbuka. Tapi harapan saya adalah bisa nggak sih diplomasi silence gitu loh. Jangan media jangan ngerusui lah gitu sebenarnya. Lalu pendekatan secara bukan tersembunyi ya, pendekatan hati ke hati kekeluargaan kepada jenderal-jenderal di Myanmar
di Myanmar gitu. Kalau tidak Indonesia, kalau ada misalnya sistem patriarki misalnya, Bu Retno nggak bisa masuk, mungkin bisa ada yang lain, misalnya jenderal-jenderal yang ada di Indonesia yang sudah sipil, mantan jenderal itu juga ikut bantu Bu Retno gitu. Dan menawarkan juga, di sini tidak ada arogansi antar negara ASEAN ya Mas ya, tapi Indonesia pun sebenarnya harus menawarkan ke Thailand, jenderal-jenderal Taiwan, agar merayu militer yang ada di Myanmar, bukan untuk demokratisasi gitu loh, tapi untuk stabil saja, jangan nembakin itu rakyat Myanmar gitu. Itu yang utama. Setelah stabil dan untuk menerima hasil pemilu juga, Mas Musa? Nanti dulu, itu terlalu jauh. Bertanya dulu kepada jenderal-jenderal yang ke Tatmadaw dulu, tanya maunya apa sebenarnya, gitu loh. Hati ke hati, baik Indonesia, itu tentunya melalui konsensus terlebih dahulu bahwa semua negara-negara ASEAN memberi mandat kepada negara tersebut, Indonesia atau Thailand ataupun siapalah yang kemudian melakukan pendekatan silence diplomasi itu ke Myanmar gitu loh, untuk menawarkan maunya apa dulu gitu loh. Kalaupun tidak demokratisasi nggak apa-apa. Kalau tidak diangkat ke level internasional untuk diadili misalnya jenderal itu tersebut, ya dibuat perjanjian-perjanjian tersebut gitu loh. Asal tadi itu jangan bunuh-bunuh dulu lah gitu. Buat perjanjian lah. Nggak demokratis nggak apa-apa, yang penting stabil dulu. Itu sih arahnya sebenarnya. Jadi jangan terlalu ngikutin arah negara-negara barat, saya kira. Itu aja. Baik, Mas Musa. Kita akan lanjutkan nanti untuk melihat, disambung dengan apa yang Mas Musa tadi sampaikan juga, apakah itu menjadi satu hal yang ideal untuk bisa quote-unquote dirayu terlebih dahulu nih para jenderalnya, supaya mereka tidak melakukan kekerasan atau sikap-sikap represif. Kalau kita berkaca dengan gerakan-gerakan yang pernah terjadi dulu, dan Pak Luki tentunya juga sangat memahami, sangat mengetahui sejarah dari gerakan satu ke yang lainnya. Tapi usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Saya kembali menyapa kepada seluruh Smart Listener hampir di seluruh Indonesia yang menyimak diskusi kita mengenai perkembangan dari krisis Myanmar di siang hari ini. Bagi Anda yang di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Yogyakarta, selamat siang. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung saat ini atau mungkin tadi masuk di pertengahan dari diskusi, jangan khawatir, Anda bisa kembali menyimak diskusi kita dari awal sampai akhir nanti dengan siaran ulang kita pada hari Minggu besok, 14 Maret 2021, dari jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa melihat diskusi ini juga reviewnya di populiscenter.org. Kemudian juga nanti kita juga saat ini live di YouTube. Anda bisa lihat di channel radio Smart FM atau juga melalui facebook.com di Populiscenter. Anda juga bisa melihat secara live Zoom. Kita saat ini bisa bertemu langsung dengan Profesor Dewi Fortuna, dengan Pak Luki Jani, dengan Pak Musa, Pak Sofwan, dan juga ada Mas Rafif. Saya lanjutkan kembali tadi pertanyaan saya ke Pak Luki sebelum jeda yang belum dijawab. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan dari Mas Musa. Kita memang sama-sama mencari berbagai alternatif bagaimana ya sebaiknya untuk bisa diselesaikan krisis dari Myanmar ini, dan juga posisi atau peran dari Indonesia. Apakah mungkin Indonesia juga bersama dengan negara-negara ASEAN ikut quote-unquote ya, merayu gitu para jenderal mereka yang mengkudeta dari Myanmar ini agar ayo dihentikan terlebih dahulu kekerasannya, mari kita selesaikan dengan baik-baik terlebih dahulu, begitu kan? Ini juga salah satu yang diinginkan pemerintah Indonesia sebenarnya. Pak Luki, silakan. Ya, baik Mas Zaki. Kalau dilihat bagaimana mempertemukan dua pihak yang bertikai ini dengan menggunakan pihak penengah, entah itu dari ASEAN atau di tempat lain, mungkin sepertinya agak susah mencari apa titik temu terendah yang bisa mereka sepakati, terutama dari pihak militernya, karena mereka tidak punya legitimasi lagi secara politik, begitu ya, terkait dengan peran mereka, terkait dengan posisi mereka, ya. Jadi boleh dibilang ini kondisi terendah dari sejarah keterlibatan militer Myanmar dalam pemerintahan. Mereka sebetulnya berharap pada pemilu lalu bahwa NLD tidak akan meraih suara setinggi pemilu 2015. Ya. Mengapa? Karena
ada faktor-faktor kesulitan di lapangan yang dihadapi oleh pemerintahan bentukan NLD begitu ya, atau aparatus pemerintahan yang tergabung dalam koalisi dengan NLD. Nah, tentu saja kita lihat bahwa ekonomi Myanmar tidak semaju yang mereka harapkan. Begitu juga pemenuhan kebutuhan dasar masih susah begitu. Jadi sebenarnya sebelum pemilu 2020 militer Myanmar ini sempat berbunga-bunga bahwa partai besutan mereka setidaknya akan meraih suara yang lebih lagi, dan dari situ mereka bisa mendapatkan portofolio dalam pemerintahan yang lebih banyak ya. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, pemilih menganggap bahwa justru karena NLD ini baru diberi kekuasaan 5 tahun, maka kekurangan-kekurangan yang kemarin masih bisa dimaklumi. Beri lagi mereka kesempatan yang lebih besar, makanya suaranya justru meningkat, bukan menurun. Ini kan artinya apa? Portofolio militer di pemerintahan ya semakin berkurang, selain pos tradisional yang sudah mereka kuasai. Nah, itu yang membuat kemudian jika mau bertemu ya, mau hanya untuk meminta mereka menghentikan kekerasan terhadap warganya, tidak lagi menembaki dan seterusnya, agak susah karena militer Myanmar dalam tepi jurang ini gitu ya. Di sisi lain saya bilang tadi, masyarakat sipilnya sekarang di luar mereka menikmati adanya keterbukaan saluran komunikasi, internet dan seterusnya, tapi masyarakat sipil ini selama 5 tahun terakhir bekerja sama ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang civilized untuk pemenuhan hak-hak dasar. Yang menarik adalah kemudian kelompok-kelompok etnik ya, minoritas yang tadinya bahkan ada yang sempat berpikir untuk merdeka begitu, mereka mencoba untuk ya sudah kita isi dulu ini ruang yang ada, space yang ada ini untuk kemudian berupaya memakmurkan ya, warga mereka. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi membuat kenapa saat ini desakan untuk militer menghormati hasil pemilu dan bahkan militer kembali ke barak semakin menguat ya, dari kelompok-kelompok tidak hanya etnik Burman saja, tapi juga dari etnik-etnik lainnya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat peta ekonomi domestik berubah. Ya, kalau 30 tahun terakhir zamannya Tan Sui yang mereka eksploitasikan sumber daya, kayu, batu akik gitu ya, tambang dan seterusnya. Sekarang kalau kita lihat peta ekonomi Myanmar kan berubah. Turisme itu 10% lebih gitu. ICT juga 10% lebih. Memang masih ada misalkan petroleum and gas itu sekitar 16%, dan komoditi-komoditi lainnya, cuman ada shifting dalam peta ekonomi, dan sektor-sektor yang saya katakan tadi itu bukan mainan tradisionalnya tentara. Ya, tentara di sana kan kerjanya ya eksploitasi sumber daya saja, dan mereka jualin itu kayu, batu akik, mereka punya sedikit emas dan seterusnya. Sekarang sudah berbeda, jadi secara ekonomi pun mereka bukan lagi pemain sentral. Nah, di titik ini menurut saya kita menghadapi kesulitan karena boleh dibilang bagaimana militer mau dengan legowo menerima bahwa peran Anda kali ini di abad ke-21 ini sudah tidak lagi sentral. Nah, itu harus ada yang mengatakan sama mereka supaya kemudian mereka sadar itu. Ini kan sadar diri aja yang belum ada. Nah, untuk ASEAN saya pikir mungkin cuma Indonesia yang bisa diharapkan karena Indonesia masih memiliki legitimasi moral. Ya. Thailand susah kita harapkan karena mereka juga baru mengkudeta.
pemerintahannya, gitu ya. Filipina juga Duterte kita tahu karakternya seperti apa. Yang lain misalkan Vietnam, Laos itu kan mereka lebih fokus untuk bagaimana membangun ekonomi domestiknya. Jadi mereka ya mungkin mau dibilang ya agak tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di Myanmar. Kamboja juga begitu. Hun Sen juga boleh dibilang diktator, ya kan? Sudah sekian puluh tahun dia berkuasa dan tidak kalah dalam tanda petik, kejam juga. Jadi kalau kita berharap sama ASEAN ya tinggal Indonesia lah motornya yang bisa merangkai itu semua dan menyadarkan militer Myanmar supaya mereka berhenti. Karena apa? Karena kekuatan sipil ini menurut saya mereka juga point of no return saat ini ya. Mereka menganggap bahwa enough is enough. Ya, militer sudah cukup peran Anda. Saat ini justru kita sedang tenang, kita sedang rekonsiliasi. Justru Anda yang membuat masalah. Ya, jadi ini yang kondisinya tidak mudah ya bagi siapapun yang berminat menjadi negosiator untuk kasus di Myanmar. Nah, akan tetapi mungkin ini ada satu hal yang menarik dan cukup irasional begitu ya. Militer di Myanmar itu terkenal mereka sangat mendengar ya dukun. Walaupun mereka punya senjata, tapi mereka selalu rutin konsultasi ke dukun. Nah, kalau pemerintah Indonesia mau, mungkin ada pembicaraan justru hati ke hati antara dukun-dukun di Indonesia, dukun politik, dengan dukun-dukun di Myanmar. Dukun ini yang bilang sama jenderal-jenderal aktif sekarang, sudahlah, Anda begini-begini. Kalau Anda terus juga, justru Anda nanti dapat dapat karma, akan kesulitan dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang coba diaktifasi. Saya nggak tahu, mungkin Mas Rafif yang punya kemampuan untuk memobilisasi perdukunan ini begitu ya. Karena memang boleh dibilang semua tindakan-tindakan atau keputusan penting yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar itu mereka ambil setelah berkonsultasi dengan para dukunnya. Ini yang menarik. Walaupun ini out of the box, Pak Luki, karena saya dengan keterbatasan ilmu saya tidak akan sampai. Pak Luki dengan riset yang sangat mendalam, sangat tahu, tapi sepertinya it can works gitu ya. Kalau kita lihat di masa Rusia dulu, mungkin ada Gregory Rasputin gitu ya. Rasputin yang juga ikut mempengaruhi dari dinasti terakhir sampai hancur begitu, dinasti yang sudah 300 tahun hancur gara-gara si penyihir ataupun dukun ini. Ya udah, saya sambungkan langsung ke Mas Rafif. Jangan-jangan Mas Rafif udah punya channel nih untuk bisa diajukan ya. Tapi sedikit Mas, saya juga ada pertanyaan ke Mas Rafif tentang masalah politik tidak terima hasil pemilu. Nah, ini kan juga khawatir Mas, kalau ini dijadikan percontohan, tidak terima dengan hasil pemilu lalu dibuat kudeta, lalu dibuat aksi-aksi yang akhirnya merugikan semua, yang tidak win-win ataupun benar-benar tidak ada yang menang lah gitu, tidak ada yang mendapatkan. Silakan Mas Rafif. Ya, terima kasih Mas Zaki. Menarik nih, saya kalau urusan dukun-dukun Pak Luki ini saya. Cuma memang seperti disampaikan tadi benar. Terima kasih juga Bu Dewi sudah mengingatkan bahwa memang dari Arab Spring hanya Tunisia yang masih ada. Dan kembali lagi ke masalah distrust ke pemilu. Memang soal ini ada dua hal yang berbeda menurut saya. Satu mengenai pemilu dan elite consolidation. Satu mengenai pemilu itu memang menjadi isu tersendiri, terutama bagi juga political scientist dan juga pengamat pemilu ya, bahwa isunya lebih ke electoral integrity, jadi integritas pemilu, mengenai penyelenggara pemilu bisa dipercaya, dan bagaimana publik menilai kualitas penyelenggara tersebut. Nah, isu electoral integrity ini sebenarnya satu isu yang kemudian kalau bisa dideliver dengan baik bisa juga menjadi satu benchmark untuk menilai walaupun ada distrust terhadap penyelenggaraan pemilu itu bisa di-accept oleh publik apa enggak. Tapi terlepas dari hal itu, terkait dengan isu Myanmar yang bisa diambil dari Indonesia, sebenarnya
dalam satu fase sebenarnya yang paling penting dari proses stabilitas demokrasi ini kan sebenarnya kan kenapa militer bisa ngejudge bahwa pemilunya tidak adil, itu termasuk isunya kan itu protesnya karena pemilu tetap dilaksanakan ketika pandemi gitu ya. Itu kan memang lebih ke arah, kalau menurut saya karena ada salah satu yang mungkin masih agak alfa ya, terkait dengan konsolidasi elemen masyarakat sipil di Myanmar gitu. Jadi sekitar ketika mereka sudah mulai demokratisasi 2011 gitu ya, kira-kira 10 tahun lalu proses kontrol di masyarakat sipil ke Myanmar ini saya bukan ahli di sini, tapi itu menjadi salah satu elemen yang paling penting untuk kemudian tetap bisa mendorong naratif bahwa public trust terhadap elections. Nah, untuk kasus di Indonesia kita sudah sejak pemilu 99 itu memang tumbuh banyaknya partai politik, banyak lahirnya partai politik ditandai juga dengan banyak lahirnya elemen masyarakat sipil yang keduanya kemudian menjadi menjadi salah satu realitas politik diverse-nya kekuatan gitu ya. Jadi elit politik nggak hanya bisa deal dengan Golkar, tapi dia harus deal dengan partai-partai lain yang begitu banyak ya tahun 99 termasuk juga dengan elemen masyarakat sipilnya. Nah, saya rasa proses itu yang mungkin agak hilang di Myanmar ketika sosoknya masih sangat kuat sentral di Suu Kyi dan junta militernya ya, dan musuh militernya. Kalau powernya lebih terdiverse, saya rasa mungkin elit harus deal dengan banyak hal dan juga persoalan naratif public trust terhadap pemilu di Myanmar bisa diatasi. Baik, Mas Rafif, kita masih ada satu segmen terakhir, Bapak Ibu, untuk closing statement setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kita sudah sampai di segmen terakhir dari diskusi kita di Perspektif Indonesia siang hari ini. Kita masuk di segmen di closing statement ya, untuk masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Saya awali terlebih dahulu dari Mas Rafif. Silakan, Mas Rafif. Ya, terima kasih banyak Mas Zaki. Seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk kasus Myanmar, terima kasih juga atas diskusinya yang sangat menarik. Memang untuk kasus Myanmar memang ini memang persoalan dalam negeri, memang puzzlingnya ada di bagaimana kemudian negosiasi antara kedua belah pihak berada pada posisi terendahnya. Nah, memang salah satu yang paling penting sebenarnya kalau kita ingin lihat perkembangan Myanmar dalam beberapa minggu depan adalah bagaimana kemudian respon dari dunia internasional dan termasuk juga bagaimana politik. Tadi saya menarik sebenarnya dari ada satu poin menarik dari Bu Dewi sebenarnya belum dielaborasi banyak soal hubungan RRC dan US. Ini mau nggak mau kan jadi third factor yang harus kita lihat juga gitu ya, karena bagaimana Biden policy on Myanmar dan juga bagaimana China melihat kasus Myanmar. Kalau dari sisi ASEAN-nya saya rasa sudah clear bahwa memang ini secara moral hanya Indonesia yang bisa memiliki tanggung jawab moral ke sana, dan memang dari disampaikan oleh Pak Luki beberapa hal menarik terkait hal itu. Memang kemudian kita melihatnya perlu dilihat ke depan adalah bagaimana dua hubungan AS dan China ini ke Myanmar. Saya rasa itu sih sebenarnya. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik pagi ini untuk Pak Luki, Mas Musa, dan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Mas Rafif. Selanjutnya Mas Musa, silakan Mas. Baik, terima kasih. Jadi konteksnya sekarang ini kematian ini bertambah, yang di penjara juga bertambah terus, korban bertambah, dan ini arahnya ke genocide lah. Ya sebenarnya kita inginkan gitu. Lalu di satu sisi Barat cuma mengkondem, memberi sanksi, lihat di CNN, kondem lagi, nonton di CNN lagi, itu yang dilakukan Barat. Nah, satu-satunya adalah ASEAN. ASEAN itu siapa? Perlu ada satu negara, misalnya Indonesia, yang sudah secara konsensus di ASEAN itu diberi mandat untuk keliling seperti yang dilakukan dulu oleh Pak Ali Alatas, kemudian Hasan Wirayuda, kemudian Pak Marty juga, untuk menyelesaikan konflik baik antar negara ASEAN maupun internal negara ASEAN tersebut gitu loh. Nah,
Bu Retno ini sedang diuji juga. Selain Bu Retno, ASEAN juga diuji oleh negara-negara Barat. Coba lihat nanti gimana nih, misalnya. Jadi saya kira kalau ini lolos juga, berhasil gitu, untuk keliling ke negara-negara ASEAN lalu terakhir ke Myanmar, merayu, dan arahnya bukan demokratisasi jauh lah. Yang penting stabil dulu, tidak ada pembunuhan dan genocide misalnya. Kemudian itu baru perundingan berikutnya. Arahnya mau kemana? Entah itu mau pemilu baru, entah mengambil satu orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang berkonflik dan seterusnya. Itu nantilah setelah jenderal ini diamankan dulu, biar mereka ancaman dari internasional, ancaman dari dalam, dan kekayaan mereka itu diamankan juga dalam negosiasi silence diplomasi itu sebenarnya. Fokus utamanya tidak ada kekerasan dulu ya, Mas Musa ya? Iya, yang penting tidak ada kekerasan terlebih dahulu. Saya kira itu. Jadi Indonesia, ASEAN itu sangat sentral lah. Tapi bukan ASEAN centrality ya, tapi lebih ke tadi itu bagaimana peran aktif Indonesia di ASEAN itu sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Musa. Selanjutnya Mas Sofwan, silakan Mas. Ya, terima kasih Bung Zaki. Saya kira satu hal yang bisa kita highlight di sini adalah bahwa isu Myanmar ini adalah isu yang sangat penting dan kompleks, dan kalau tidak dikelola dengan baik dampaknya akan besar juga untuk kawasan. Pertama, ya dia bisa menjadi semacam Suriahnya di Asia Tenggara dan Asia Timur gitu, kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi dengan posisi strategisnya yang penting yang tadi melibatkan kepentingan negara-negara besar tadi gitu ya. Kedua juga kemudian dia menjadi penting bagi ASEAN karena akan melihat sejauh mana ASEAN itu punya peran di kawasan. Kalau tidak terlihat, ya Amerika Serikat dan Tiongkok dan negara-negara lain yang punya banyak kepentingan di kawasan akan melihat ASEAN sudah non-factor. Jadi ya sudah, tidak hanya dalam soal Myanmar, nanti di soal-soal yang lain ASEAN juga akan ditinggal. Jadi ada dua poin itu ya, penting karena bisa memberikan dampak secara struktural kepada kawasan. Kedua ya penting karena dia akan menentukan bagaimana aktor-aktor lain itu kemudian melihat ASEAN. Tetapi pada saat yang bersamaan, dengan melihat nilai penting persoalan Myanmar itu, jangan sampai juga ASEAN kemudian terjebak pada savior complex gitu ya, kepada sebuah waham bahwa ini masalah yang bisa menyelesaikan adalah ASEAN gitu ya. Karena setiap savior complex ini seringkali ya berakhir pada kondisi yang buruk karena tidak didasarkan pada pemahaman yang baik. Amerika Serikat mengidap savior complex di banyak tempat ya, akibatnya banyak masalah. Saya kira kemudian yang bisa kita harapkan adalah ya bagaimana kekuatan masyarakat sipil di Myanmar sendiri mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, dan ini ditentukan oleh setidaknya 5 faktor ya. Jadi keberhasilan revolusi itu kan ditentukan 5 faktor. Satu adalah adanya kemarahan secara massal. Saya kira ini sudah dipenuhi gitu ya. Ada dissent secara massal di masyarakat. Saya kira ini sudah dipenuhi, terlihat dari civil disobedience movement. Kemudian yang kedua adalah adanya faksionalisasi elit. Nah ini problemnya barangkali karena kalau kita lihat di faksi militer masih cukup stabil gitu ya faksionalisasinya. Apakah nanti misalnya anak-anak yang lebih muda dari Tatmadaw ini melihat bahwa mereka tidak sustainable dan mereka akan terancam masa depannya kalau bos-bos mereka yang sekarang ini mempertahankan posisi seperti itu. Nah ini masih akan kita lihat, dan ini akan sejauh mana jalan. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya visi yang solid dari kekuatan yang mendorong perubahan ini. Nah, visi yang solid ini problemnya yang belum ada juga, karena sekarang kita lihat ada orang-orang yang menghendaki pengakuan kembali hasil pemilu, tapi ada yang tidak puas dengan itu. Tadi disebutkan oleh Mas Luki soal kelompok-kelompok etnis minoritas yang selama ini bahkan dalam kondisi yang sekarang pun juga mengalami diskriminasi, orang-orang Rohingya gitu ya, yang oleh Aung San Suu Kyi juga diabaikan ya, dianggap mereka bohong, dianggap mereka tidak mengalami genosida gitu ya. Nah ini tentu juga
mereka mendesakkan agenda yang lebih radikal lagi. Nah, ini bagaimana mereka menegosiasikan itu. Keempat adalah bagaimana kemudian sistem internasional itu memberikan peluang bagi perubahan ini. Ya, tidak ada revolusi yang berhasil kalau tidak ada celah sejarah yang dibuka oleh struktur internasional. Revolusi nasional tahun 40-an berhasil karena karena Perang Dunia Kedua. Tahun 90-an dan 80-an banyak revolusi berhasil karena Perang Dingin berakhir. Nah, sekarang ini problem dengan Hong Kong, Thailand adalah celah sejarah di sistem internasional itu tidak membuka gitu. Jadi agak terbatas. Dan yang terakhir adalah apakah mampu gerakan sipil ini melumpuhkan mekanisme negara tadi gitu ya. Jadi apakah boikot-boikotnya bisa bertahan lama? Saya kira jawabannya ada di masyarakat Myanmar sendiri. Dan saya kira kita tahu keterbatasan ini penting buat ASEAN, tapi kita juga tahu keterbatasan ASEAN jangan kena tadi severe kompleks, tetapi juga tetap harus berperan sejauh yang bisa kita lakukan. Karena itu ya komitmen Indonesia kan mewujudkan perdamaian dunia tadi. Tetapi kita juga ya harus paham kondisi kita sendiri. Terima kasih. Baik, Mas Sofwan. Selanjutnya Pak Luki, silakan Pak. Ya, bagi saya solusi yang mungkin akan bisa dilakukan adalah jika kemudian pihak-pihak eksternal ini memberi dukungan sepenuhnya kepada satu sosok yang sangat karismatik di Myanmar, yaitu Daw Aung San Suu Kyi, karena beliau memiliki legitimasi secara politik dan beliau masih sangat mengakar. Secara elektoral partainya 83%, tapi kalau digabungkan dengan partai-partai etnik yang berkolaborasi atau berkoalisi dengan NLD mungkin 93% kemenangan ini. Secara politik beliau sangat kuat, dan kalau kita lihat selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kan langkah-langkah yang damai, ya. Semua konflik-konflik yang terjadi beliau upayakan selesaikan dengan damai. Itu yang mengakibatkan kemudian orang banyak yang marah juga terhadap kasus Rohingya karena beliau memilih jalan yang damai. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah Myanmar dengan damai, ya pemerintah-pemerintah negara tetangga ini, termasuk Indonesia, harus memberikan sinyal yang tegas sama militer bahwa mereka mendukung upaya rekonsiliasi yang akan dibrokeri oleh Aung San Suu Kyi. Ya, saya pikir militer militer Myanmar sadar betul mereka tidak masuk ke teritori etnik minoritas. Pada demonstrasi yang mereka tembakin kan sebenarnya orang Burman sebagian besar, ya. Mereka nggak masuk ke teritori etnik minoritas karena mereka tahu etnik minoritas ini punya angkatan bersenjata juga. Itu. Kalau semua etnik minoritas digabungkan kekuatan bersenjatanya, mungkin mereka punya 50.000 pasukan, ya, terutama Kachin dan Karen yang sangat terlatih, ya. Karen punya angkatan bersenjata cuma 10.000, tapi itu sudah terlatih puluhan tahun. Dan kalau konfliknya masuk ke arah situ, kita bisa lihat Myanmar akan tergelincir ke namanya Arab Winter. Jadi tadi Mas Rafif bilang Arab Spring, sekarang Arab ini Arab Winter kan. Winter is coming, ya Pak. Semuanya terjadi konflik bersenjata antar mereka, antar suku di Afghanistan, di Irak, di Suriah dan seterusnya. Nah, saya pikir militer Myanmar juga sadar kalau mereka merangsek lebih jauh, ya, akan terjadi mobilisasi pasukan-pasukan dari etnik minoritas ini. Dan konfliknya akan lebih berdarah lagi. Nah, jadi mungkin Indonesia terutama harus berbicara sama Aung San Suu Kyi bahwa beliaulah yang kemudian bisa sebagai ibu, ya, bisa menenangkan jenderal-jenderal yang sedang kehilangan orientasi ini. Baik, Pak Luki. Baik, sekaligus untuk menutup dari Prof. Dewi, silakan Prof. Ya, saya kira Myanmar ini memang menjadi batu ujian bagi ASEAN, batu ujian bagi masyarakat internasional juga.
Karena kita tahu bahwa kasus Rohingya ini genosida terbesar pada dekade terakhir ini. Dan Aung San Suu Kyi yang tadinya diagung-agungkan sebagai tokoh demokrasi dan HAM dapat hadiah Nobel kan, ini Oxford University sampai mencabut penghargaan yang diberikan kepadanya walaupun Nobel tidak mencabut. Jadi sosok Aung San Suu Kyi pun menjadi sosok yang agak kontroversial di masyarakat internasional. Tetapi betul kata Pak Luki, pada masyarakat Myanmar sendiri pembelaan Suu Kyi yang luar biasa terhadap tindakan militer di mahkamah di Den Haag itu justru meningkatkan pamor Aung San Suu Kyi, termasuk di kalangan keluarga Tatmadaw sendiri. Yang pasti adalah masalah Myanmar ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan secara cepat. Jadi ini perlu kesabaran di sini. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita, masyarakat internasional, masyarakat regional, masyarakat internasional itu memberikan bermacam alternatif lah kemungkinan kepada Myanmar. Tapi at the end of the day, konflik domestik kan hanya bisa diselesaikan secara domestik. Karena intervensi dari luar untuk menyelesaikan itu tidak bisa. Jadi, tapi di sini bagi ASEAN, betul sekali seperti dikatakannya tadi, ini adalah batu ujian bagi ASEAN karena Myanmar ini tidak lagi satu objek yang bisa dimainkan oleh ASEAN seperti sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN. Kalau dulu kan lalu itu bagaimana ASEAN bersikap ke Myanmar, apakah akan mengisolasi atau enhance interaction, proactive engagement dan sebagainya. Kalau sekarang ini kan di dalam keluarga. Sementara di dalam ASEAN itu tidak ada tool untuk mengirim keluarga ini keluar rumah begitu. Dan ini menjadi dilema bagi ASEAN karena semakin berlarut-larut ini, apalagi itu tadi kalau semakin terjadi pembunuhan besar-besaran, itu Myanmar mau tidak mau, Mas Musa, akan kena sanksi internasional. Kita bisa bayangkan negara-negara Eropa, Uni Eropa akan mengatakan kita tidak akan mau berhubungan dengan Myanmar. Begitu juga, dan ini akan bermasalah bagi ASEAN ketika ASEAN berhubungan dengan Uni Eropa, ASEAN berhubungan dengan negara-negara dialog partner di Barat, dan mereka mengatakan kami tidak mau berhubungan kalau ada Myanmar di situ. Nah ini tidak hanya masalah Myanmar, tetapi juga masalah regional, dan setuju ASEAN harus mengambil peran, tapi itu tadi ASEAN juga harus sadar tentang keterbatasannya, jadi harus melibatkan semua pihak dan memastikan bahwa pihak luar jangan justru memainkan isu Myanmar ini sehingga semakin memecah belah ASEAN. ASEAN ini udah mulai fragmented ya. Jadi kita sabar di sini, cari bermacam alternatif, dan itu Indonesia harus mau dikritik gitu. Tidak mau pihak-pihak yang bertikai pasti tidak akan semua suka semuanya, tapi saya kira ini ujian juga bagi politik luar negeri Indonesia. Baik. Terima kasih Prof. Dewi, Pak Luki, Mas Musa, Mas Sofwan, dan Mas Rafif. Terima kasih juga untuk Smart Listener sudah ikut bergabung dengan diskusi kita di Perspektif Indonesia. Kali ini kita ketemu lagi di Perspektif Indonesia selanjutnya. Saya Zaki Hussein. Sampai jumpa.